NU jangan lupa sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang berpijak pada ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, pada ringkasnya Islam yang toleran dan moderat, jauh dari radikalisme, ekstremisme, apalagi terorisme, dan juga anti liberalisme dan sekularisme. Ini beratnya menjadi ketua PBNU itu menjaga tawasudnya, wasatiyah, di middle. Jadi kadang-kadang kalau saya kemajuan, kata yang tua-tua kiai kemajuan. Kalau saya kurang maju, yang muda-muda katanya waduh terlalu kuno ini. Jadi beratnya di situ. Memang mengambil prinsip wasatiyah tengah itu harus membutuhkan kecerdasan, kepiawaian. Beda dengan ambil sikap kanan atau kiri, nggak betul cerdas itu. Padahal NU selalu membawa misi wasatiyah itu tadi. Sejak Kiai Hasyim Asy'ari selalu bersikap wasatiyah. Bagaimana Kiai Hasyim Asy'ari memutuskan bahwa Indonesia bukan negara Islam, tapi Darussalam, negara yang damai. Ini tidak ada di kitab kuningnya. Kalau di kitab kuning, ya kan begini kitab kuning itu. Di kitab kuning negara itu kalau Darul Islam, Darul Harb, Darus Sulah, negara Islam, negara kafir, negara musuh, atau negara non muslim sedang damai. Tiga itu nggak dipakai oleh Kiai Hasyim. Dipakai istilah baru, Darussalam, negara damai. Ya nation state maksudnya. Maksudnya negara kebangsaan yang merekrut semua golongan, baik itu agama, kelompok, budaya, etnis yang ada di Nusantara ini semua dijadikan satu rumpun, satu saudara. Namanya ukhuwah wataniyah. Itu ijtihad yang luar biasa yang tidak dijumpai di kalangan ulama Timur Tengah. Timur Tengah nggak ada itu, ulama seperti itu. Betul. Maka di Indonesia ini seorang ulama, ya Hasyim Asy'ari contohnya, dan ulama yang lain semuanya pejuang Islam dan pejuang nasionalis dalam waktu yang sama. Di Timur Tengah tidak. Jamal Nasir, Hafid Asad, Saddam Hussein, Gaddafi, Jafar Umeri, Habib Bourguiba, bin Bella, pejuang nasionalis, bukan pejuang Islam. Mereka seorang Muslim yang sekuler, sosialis. Said Qutb, Muhammad Qutb, Ashmawi, Zaki Muhandis, Wahbah Zuhaili, Sukordowi, pejuang Islam, bukan pejuang nasionalis. Jadi yang pejuang Islam sendiri, yang pejuang nasionalis sendiri. Di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai NU, pejuang Islam dan sekaligus pejuang nasional. Ini sudah barang tentu membutuhkan kecerdasan yang mendalam atau pemikiran yang mendalam. Bagaimana setelah hilangnya sistem khilafah, ambruknya khilafah tahun 1924, umat Islam seperti kacau. Bagaimana membawa dirinya umat Islam ini, menemukan dirinya, pemimpin sudah hilang, khilafah dibubarkan oleh Mustafa Kamal Ataturk, maka masing-masing umat Islam ijtihad, dan ijtihadnya Hasyim Asy'ari yang paling benar, yang paling pas untuk relevan dan misalnya sekarang. Sekali lagi, Islam di Timur Tengah beda dengan Islam di kita ini. Maka yang paling mendasar di Timur Tengah itu, mengapa sering perang saudara? Mengapa mudah perang saudara? Konfliknya sulit untuk didamaikan. Gampangannya yang paling prinsip, belum ketemu antara mafahim Islamiyah dan mafahim wataniyah. Nilai-nilai agama belum sinkron dengan nilai-nilai nasionalis. Itu di Timur Tengah. Di kita alhamdulillah sudah selesai dengan syiar jargon yang paling gampang, hubbul watan wal iman. Itu artinya apa? Antara teologi dan kebangsaan sudah selesai. Nah NU, saya, kita, NU ini selalu mengawal ini, selalu menjaga ini, mengawal ini. Dan tidak mudah itu, tidak mudah. Dengan arusnya era yang sekarang ini, era medsos ini, era Google, era YouTube ini, nggak mudah. Pasti generasi muda milenial yang suka baca-baca YouTube atau Google, pasti yang akan mudah terpengaruh oleh, kalau nggak liberal, sekuler, radikal. Isinya kontennya paling menarik kan itu, yang paling menarik kontennya. Pembahasan ilmiah yang panjang sulit, malas dibaca itu. Tapi kalau yang ringkas tapi kena, wah itu. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Kita wajib jihad dengan harta dan nyawa. Langsung itu dipahami, langsung ditangkap. Bukan bicara jihad itu apa itu jihad, pengertiannya, ada berapa macam itu jihad. Itu kedawan itu, kepanjangan itu, kelamaan. Maunya jihad dengan harta dan nyawa. Diambil ringkasnya saja. Maka sekali lagi, yang paling sulit dalam menjaga sikap tengah,
Di antara orang perkotaan menganggap NU kurang Islam. NU itu kurang Islam. Iya. Karena kurang mementingkan simbol formalitas Islam. Bagi kiai-kiai NU, simbol tidak penting. Formalitas tidak penting. Yang penting kualitas. Kiai-kiai NU juga di pesantren itu ngerti hukum hudud, yang bunuh dibunuh lagi, kan gitu kan. Ya hukum Islam gitu, hukum kita bunuh lagi, yang zina dirajam 100 kali, yang minum arak 40 kali cambuk, ngerti. Tapi kiai nggak pernah menyampaikan itu di tengah-tengah masyarakat. Kenapa? Karena lebih dari itu semua adalah akhlakul karimah. Yang paling penting akhlak. Bagaimana bergaul, husnul muasyarah. Bagaimana bergaul dengan masyarakat dengan baik. Maka masalah hukum nanti dibicarain nanti, disimpan dulu. Masalah yang bunuh lagi, yang mencuri potong tangan, yang zina digebuk, dirajam atau digebuk 100 kali atau dirajam sekali sampai mati, yang minum arak 40 kali, pencuri potong tangan, itu nantilah. Gak pernah diungkapkan oleh para kiai dalam dakwah. Kenapa? Yang paling penting utamanya akhlak dulu, moral dulu. Hudud nanti belakangan. Kita juga tahu hukum Islam, kita tahu, dikira nggak tahu apa.